kita mau lagi bikin bakal ngejelasin tentang literasi finansial ya. Nah sekarang kita tuh lagi proses pembuatannya. Nanti kita selip-selipin gitu deh. Nah, Saya lagi ada di Sudirman biasa lah. nama gue Marsyanda, sama lagi di Sudirman. Nama gue Adel, sama juga dari lagi deh di Sudirman. Nama gue Panca Diguna, sama lagi di Sudirman. Beli kopi di Lausan, ini harganya murah deh, cuma 16.000, enak lagi. Oh iya, oh ya itu ya. Iya, nah, kalau lagi promo kok bisa beli seminggu 2 kali dan kalau total sebulan kayak 8 kali gitu sih, soalnya enak. 8 kali sebulan ya. Iya, enak sih. Itu kalau menurut gue Maria itu terlalu boros tau. Bisa lo kurangin. Maksudnya boros? Jadinya lo kan bisa, yang duit kopi ini bisa lo investasiin. Investasi dari beli kopi, investasi apa? Jumlah harga kopi Sekarang investasi aja bisa dimulai dari harga 10.000 loh Mar. 10.000. Kan dibanding lo beli kopi mendingan buat Investasi apa, Del? kan. Contohnya ya, Iya. contohnya bibit kan. Kalau yang dari digital gitu loh, bisa lo dari HP gitu langsung. Apalagi macam-macam investasi dah sih yang lo tahu. Bank konvensional gitu. Investasi itu penting loh Mar. Apalagi nanti ke SMK kan diharuskan kerja. Nah nanti dari duit kerja itu selalu tabung. Oh kuliah kan? Iya, gue gak pengen banget kuliah sih, tapi mau sambil kerja juga. Nah maka dari itu bisa lo Wah, makasih ya Del, infonya bermanfaat banget loh buat masa depan yang lebih cerah. sama. Enggak, yuk. Mar, jajan yuk Mar. Gue ada keluaran uang meja nih 4.000. Gue males pegang duit receh 4.000-an. Lo malas pegang uang recehan? Nah, Jangan Del. Lo tahu sama kalimat yang kecil kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar. iya. Kenapa tuh? Begitu juga dengan itulah, sama dengan uang receh. Walaupun nominalnya kecil, tapi kalau terus-terusan dikumpulkan, terus-terusan ditabung, lama-lama jumlahnya akan menjadi besar dan akan sangat bermanfaat. Nih, katakanlah dalam satu hari ya, lo jajan nih, lo dapat kembalian uang 2.000. Sehari lo 3 kali jajan, dapat 6.000. Kalikanlah sebulan, berapa tuh? 180. 180. Iya lumayan juga ya. Lumayan, 180.000 yang bermula dari 2.000 rajin dikumpulin ini, itu bisa banyak bermanfaat kan. 180 itu bisa masuk ke dana darurat, bisa masuk ke dana ke pos ongkos, ke pos tambahan makan untuk makan enak, atau ke pos-pos lain yang di luar dugaan. Nah makanya jangan pernah remehkan uang recehan. Kan 2.000 nih Mar. Kita kalau kembalian dari Indomaret kayak GoPay 200 perak itu gimana? Itu juga pernah remehkan. Pokoknya jangan ngeremehin dari jumlah nominal uangnya. Kalau GoPay lo kumpulin terus, ya lama-lama jumlahnya akan menjadi banyak dan bertambah kan. Sama seperti 2.000. Kalau 200 perak, mari kita katakan ini 200 perak sudah tidak berlaku lagi ya. Nah itu ada suatu trik. Dikasih Indomaret, kembalikan juga lagi ke Indomaret gitu. Oke deh lain kali ntar kalau gak ada kembalian gue simpen aja ya. Kan Iya. itu lumayan. Hai, gue Adel. Di sini gue akan menjelaskan mengenai dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat adalah dana ataupun proteksi yang digunakan ketika terjadi hal tidak diinginkan. Apa sih pentingnya dan fungsinya dana darurat itu? Pentingnya itu penting sekali loh untuk kelangsungan hidup kita. Adapun beberapa fungsi dana darurat. 1. Ketika kita kehilangan pekerjaan ataupun kita ingin resign. Nah, dana darurat ini bisa kita gunakan sebagai backupan kita sembari mencari pekerjaan baru. 2. Ketika terjadi sakit, namanya penyakit nggak ada yang tahu kan. 3. Ketika terjadi musibah, sama halnya dengan penyakit, musibah ini juga datangnya bisa kapan aja dan nggak ada yang tahu. Contohnya apa? Contohnya ketika ban kita bocor, HP rusak, ataupun keperluan mendadak dari sekolah ataupun kampus. Gimana sih cara mengakumulasikan dana darurat ini dan berapa persen? Cara mengakumulasikannya yaitu 6 kali dari gaji kita dalam setahun dan 20% dari penghasilan kita. 6 kali gaji dalam setahun yang saya maksud ini untuk milenial yang belum punya tanggungan ya. Kalau yang udah punya tanggungan gimana? Gampang, yaitu tinggal 12 kali gaji dalam setahun alias 2 kali lipat. Nah, sekarang udah tahu kan betapa pentingnya dana darurat itu?
Tapi dana darurat itu nggak melulu tentang dana loh, bisa juga digantikan dengan barang-barang berharga. Ibarat gajah yang kakinya 4, kalau patah satu masih bisa 3 kan? Nah, itulah artinya. Bisa juga kita menjual barang-barang berharga kita dalam keadaan darurat. Oke, sekian dulu penjelasan dari gue. Terima kasih. Halo, saya Panca Dwina. Saya di sini akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan tertentu atas uang tersebut. Jadi intinya dengan investasi kita menyimpan uang di pos tertentu dengan harapan suatu saat nanti uang tersebut dapat berkembang biak yang kita gunakan untuk bisa membeli rumah atau sebagainya. Namun beberapa perkembangan investasi tidak selalu menguntungkan. Misalnya ibu menginvestasikan uangnya di bisnis rumah makan milik tante yang diprediksi akan memiliki keuntungan sekitar. Investasi yang paling populer adalah reksadana. Reksadana adalah menurut Undang-Undang Pasal Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 mengatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat personal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sekian segitu dulu. Terima kasih. Hai guys, kali ini gue mau jelasin tentang apa itu saham. Kalau menurut Google, definisi saham itu adalah bukti suatu kepemilikan nilai dalam suatu perusahaan. Nah, prinsip saham itu adalah high rise, high return. Artinya semakin besar keuntungan yang didapat, maka semakin besar juga risikonya. Nah, itu risiko untuk rugi atau yang lain. Nah, kalau kita dapat untungnya juga rendah, ya resikonya juga rendah gitu, resiko ruginya. Preferensi tiap orang dalam kepemilikan saham itu ada berbeda-beda ya, harus dilihat kepada diri kita sendiri ketika awal mula kita berkecimplung di dunia saham tersebut gitu. Apakah kita bermain saham untuk jangka panjang mendapatkan cuannya, untungnya, atau kita bermain saham ini untuk jangka pendek gitu. Nanti bisa dilihat deh kira-kira kalau misalnya yang saham jangka panjang perusahaan apa yang bagus, untuk yang jangka pendek juga yang seperti apa gitu. Dan yang harus diketahui lagi, saham itu ada dua juga ya preferensinya lagi, yaitu adalah bisa kita beli melalui perantara atau bisa kita beli secara langsung. Kalau misalnya kita beli secara melalui perantara, itu mungkin yang paling umum didengar sama orang banyak adalah reksadana saham ya. Mungkin in generally yang udah banyak didengar oleh banyak orang itu adalah reksadana saham, karena kita tinggal nyetor uang, dibeliin sahamnya jadi punya kita gitu. Tapi kalau mau beli secara langsung emang bisa gimana? Bisa, tapi ya SOP-nya atau tahapan-tahapannya mungkin bakalan lebih susah gitu, karena kita yang langsung minta ke perusahaan tersebut. Kita mau bermain saham untuk jangka panjang, nggak perlu khawatir gitu ketika sekarang ini misalnya ya lagi pandemi ini kan krisis ekonomi ya. Kalau misalnya kita panik gitu, kita lihat harga saham kita punya ini kok minus terus ya, itu gak perlu panik gitu. Kita tinggal lihat lagi tujuan awal kita bermain saham apa. Kalau untuk jangka panjang gak usah khawatir, jangan dijual dulu karena tujuannya untuk jangka panjang. Dan juga yang harus diketahui lagi tentang main saham adalah bermain saham itu harus pakai uang dingin, alias jangan memakai uang yang harusnya untuk kebutuhan gitu secara sederhananya ya. Kalau mungkin itu aja sih ya soal saham, yang pada dasarnya pada basicnya juga ya, bermain saham itu tidak, zaman sekarang ini ya, bermain saham itu gak harus yang punya uang miliaran, gak harus yang memiliki uang ratusan juta. Kalau kita pakai reksadana saham ya, lagi-lagi gue sebut, kita pakai reksadana saham kita cuma perlu 200.000 kok untuk bisa punya reksadana saham, dan belum lagi investasi yang lain gitu ya, gak cuma investasi saham. Jadi gimana? Udah tertarik belum main saham? Kalau begitu, sekian dari gue. Dah. Sekarang adalah deposito. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu deposito dan tips memilih deposito supaya menguntungkan. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang sudah bersangkutan. Sedangkan untuk tipsnya, yaitu yang pertama, bank yang memiliki reputasi lebih menjamin. Kedua, sesuaikan periode waktu deposito dengan perencanaan keuangan.
Ketiga, hati-hati dengan tawaran bunga yang lebih tinggi. Dan yang keempat, pilih bank dengan tawaran yang lebih luas atau proses paling praktis.